Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di gerbang masa Prapaskah yang akan kita tandai dengan perayaan Hari Rabu Abu. Saya mendapat banyak pertanyaan praktis pastoral tentang makna dan penghayatan hal-hal khusus selama masa Prapaskah ini. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sama selalu muncul pada setiap awal masa Prapaskah, pada episode ke-138 ini akan saya isi dengan refleksi tentang praktek-praktek masa Prapaskah yang khas Gereja Katolik. Ada 4 hal yang ingin saya bicarakan, yakni menerima abu, pantang, puasa, dan jalan salib. Pada hari Rabu Abu, semua orang yang menghadiri perayaan di gereja diberi tanda salib abu di dahinya. Menanggapi protokol kesehatan masa pandemik ini, penerimaan abu tahun ini ditaburkan di atas ubun-ubun kepala. Ketika menerima atau memberi abu kepada umat beriman, ingatan saya biasanya langsung terarah ke tanggapan Raja Niniwe ketika mendapat berita ancaman Tuhan melalui Nabi Yunus. Dalam kitab Yunus bab 3 ayat 4-10 kita menemukan kisah tersebut. Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di dalam abu. Atas perintah Raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, ketika kita menerima abu pada hari Rabu Abu, ingatan kita adalah bahwa kita ini manusia fana, diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun hidup kita perlu diisi dengan kebaikan, agar jiwa kita diselamatkan dan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Jalan menuju keselamatan itu adalah tobat. Abu adalah tanda tobat. Namun yang paling penting adalah tekad hati kita untuk berpaling dari dosa, memperbaiki diri, dan memulai babak baru dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan itu Tuhan melihat niat baik kita dan tidak menghukum kita karena kesalahan-kesalahan kita. Kita diberi pengampunan dan dianggap layak untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Selama masa puasa, praktek umum yang juga dijalankan orang ialah puasa dan pantang. Apa artinya puasa dan pantang? Hukum gereja mewajibkan puasa bagi semua orang Katolik antara 18 sampai 60 tahun dalam bentuk makan kenyang sekali sehari. Jadi setiap orang dapat memilih waktu mana ia boleh makan kenyang itu.
Sementara itu, pantang berarti tidak melakukan atau mengurangi hal-hal yang paling disukai atau mengikat, seperti pantang daging, pantang garam, pantang rokok, pantang alkohol, atau kesukaan-kesukaan lain yang kalau tidak dilakukan akan menumbuhkan satu korban diri yang menyakitkan. Hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung adalah hari wajib puasa dan pantang. Penerapan pantang yang paling populer adalah setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, sementara puasa berlangsung selama masa Prapaskah tersebut. Apa tujuan dari praktik puasa dan pantang tersebut? Secara pribadi, saya memaknai pantang dan puasa sebagai berikut. Dengan berpantang, saya mengurangi atau tidak melakukan hal-hal yang paling saya sukai. Katakanlah kesukaan saya adalah makan coklat, minum anggur, dan nonton bioskop. Ketika memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut selama masa Prapaskah, saya mengalami satu korban yang menyakitkan karena tidak bisa menikmati hal-hal yang saya sukai tersebut. Bagi saya, ini adalah sebuah komitmen memikul salib bersama Yesus demi pengampunan dosa. Bukan hanya dosa saya sendiri, tetapi juga dosa orang-orang lain yang tidak menghargai pertobatan. Sementara itu, wujud puasa ialah makan kenyang sekali sehari, yang berarti saya memiliki satu cadangan makanan atau anggaran makanan yang tidak terpakai. Materi cadangan tersebut dapat saya manfaatkan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Di sini saya memutuskan untuk memikul salib tambahan agar bisa meringankan salib sesama yang sangat berat yang tidak saya sadari selama ini. Berpuasa selama 40 hari selama masa Prapaskah ini mengingatkan kita pada puasa Yesus Kristus selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum Ia memulai karyanya. Berkat disiplin dan pelatihan diri tersebut, Yesus mampu mengalahkan godaan setan dalam 3 bentuk yang paling menyentuh egoisme manusia, yakni kenikmatan ragawi, kekuasaan, dan popularitas. Yesus menolak mengubah batu menjadi roti, menolak menyembah iblis sebagai ganti kekuasaan, menolak melompat dari hubungan bait Allah yang bisa membuatnya terkenal. Bagi saya, dengan puasa dan pantang, kita juga mendisiplinkan diri, sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu, berkomitmen untuk melayani, dan bersikap rendah hati. Kebajikan-kebajikan tersebut merupakan nilai-nilai utama yang sangat memperkaya khazanah spiritualitas umat Allah. Masa Prapaskah juga kita tandai dengan doa jalan salib yang biasanya dilakukan pada setiap hari Jumat. Dalam 14 stasi jalan salib kita diajak untuk merenungkan sengsara Kristus. Ada banyak pola meditasi yang dibuat secara kreatif untuk membantu permenungan umat. Namun tujuan terjauh selalu sama, yakni agar kita sadar bahwa Yesus telah berkorban diri demi keselamatan kita. Dan sebagai murid-Nya kita pun dituntut untuk memikul salib kehidupan kita dengan setia. Karena hanya orang-orang yang setia memikul salib-Nya yang layak untuk masuk kerajaan Allah. Saudara, sering saya ini dimaksudkan hanya sekedar untuk memberi suatu perbandingan, karena setiap orang harus memutuskan sendiri apa makna abu baginya, apa wujud dan makna puasa serta pantang baginya, dan apa nilai doa jalan salib baginya. Renungkan itu dan putuskanlah bagi dirimu sendiri. Kita saling mendoakan agar masa Prapaskah ini menjadi masa penuh rahmat. Selamat memasuki masa Prapaskah tahun 2021.
Jalanilah dengan setia dan petiklah buah-buah pertobatan itu yang kiranya menghantarmu masuk ke keselamatan sejati dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dirimu menyelesaikan dengan gemilang masa puasamu selama 40 hari di padang gurun, berilah kami kesadaran untuk menempa diri dengan benar, agar kami pun memiliki daya iman menghadapi godaan kegelapan. Semoga berkat bantuan-Mu, kami pun sanggup mengalahkan kegelapan dan berjalan mengikuti terang-Mu, serta turut mewartakan pertobatan kepada sesama, agar terbukalah jalan mereka menuju takhta-Mu. Amin.